Alhamdulillah alladzi farada 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan dan kemudian juga Wakil Dekan 2. Ada ya, Bu Kaprodi, Ibu Sekretaris, Ibu Bapak Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Kaprodi Biro Jambi, jauh beliau pun meninggalkan semua agenda-agenda di Jambi. Saya pun sebenarnya Pak Wakil Dekan. Sebenarnya hari ini tadi ada acara di buka bersama di Kejaksaan juga kan, tapi saya pilih datang ke sini Pak, karena di sana saya tidak diundang kan gitu. Saya diundang di sini kan. Iya betul. Tapi hari Rabu katanya tadi dari telepon tadi diundur kata hari Rabu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, adapun kultum kita, kultum lah ya, menjelang 10 menit berbuka puasa ini adalah ceramah kita, temanya adalah online, itu aja ceramah kita, online. Agar akreditasi PGM ini Pak bisa jadi A+ harus banyak-banyak online gitu. Karena kalau tidak banyak online nanti webnya tidak terisi kan gitu. Tapi kalau online dia baru terisi. Apa hubungannya dengan berpuasa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan yang pertama ketika berbuka puasa, dan kedua adalah ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap nanti kita menjadi orang-orang yang dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mungkin 11 bulan yang lalu kita sering offline gitu, kita sering tidak online dengan Allah. Maka pada bulan Ramadan ini memang masanya adalah kita mengonlinekan kembali mata kita yang tidak pernah baca Quran, online matanya, online tangannya kan begitu, online kakinya, online kemudian hatinya, ya termasuk mengisi-ngisi dengan aplikasi-aplikasi yang baik, itu semua adalah proses online. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang di siang dan malam dan sahur dan paginya adalah disediakan oleh Allah tanpa kita punya paket data sekalipun, bebas mau online dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahurnya berkah, paginya berkah, malamnya berkah, siangnya berkah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tentu ini pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau kemudian untuk mengonlinekan ruhani kita di hadapan Allah? Kalau kemudian pengonlinean ruhani kita pada bulan Ramadan ini, sebagaimana para orang-orang soleh, orang-orang alim itu ketika masuk bulan Ramadan mereka fokus mengonlinekan ruhaninya. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, kita lihat riwayat beliau mengkhatamkan Quran dalam satu hari 2 kali, bahkan satu bulan sebanyak 60 kali beliau mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Itu termasuk adalah pengonlinean ruhani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara pendidikan tauhid ya, pendidikan kemudian ilmu tauhid juga, pengonlinean diri kita dengan Allah ini adalah proses untuk kita kemudian menghilangkan seluruh ta'alluq, seluruh ketergantungan kita dengan benda-benda yang kita anggap jago begitu lagi. Apakah kita membanggakan Pak Wakil Dekan kan begitu, yang pada intinya nanti Pak Wakil Dekan ternyata tidak bantu kita, kita kecewa kan begitu kan. Walaupun Pak Wakil Dekan mengatakan sudah diselesaikan, ternyata Pak Wakil Dekan tidak bantu ketika mau borang atau mau visitasi dan seterusnya. Tapi kalau Pak Wakil Dekan pasti bantu lah. Kalau 27 juta sama Pak Wakil Dekan berapa lah kan begitu. Urusan Pak, oh ada uangnya sendiri. Ada ID 2.
Ada bagiannya Pak ya. Berapa lah sama Pak Willy itu kan. Jadi pendidikan tauhid yang diberikan kepada kita hari ini, kita yang seharusnya di pagi, siang, malam kita bisa seenaknya makan di pagi dan siangnya atau sore harinya, tapi itu semua kita hilangkan semua. Bermakna apa? Bermakna ternyata nasi, kemudian makanan, minuman yang selama ini kita makan, ternyata itu semua adalah bukanlah satu-satunya jalan untuk memberikan ruhani kita hidup atau untuk memberikan jasad kita tetap kemudian hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu semua kepada kita dalam sebuah proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara tauhid tadi, tauhid itu kan asal katanya apa, kalau bahasa Arabnya wahadai wahidu. Kalau tauhid itu berarti sudah masdar dia, masdar daripada kalimatnya adalah kemudian ahad ya, yakni adalah esa atau satu tunggal. Maka esanya Allah ketika sudah berbicara tentang tauhid, maka dia sudah berbicara tentang kemudian mempersatukan. Kalau ahad itu satu, maka tauhid itu adalah mempersatukan. Maka puasa semestinya juga mempersatukan kita. Kalau tadi online kita secara ruhani bermakna mempersatukan spiritual kita, nah tidak lain juga kemudian bisa mempersatukan sosial kita. Maka yang yang lama kita tidak bertemu, ternyata dengan bulan Ramadan kita silaturahim, ternyata persatuan kita ditingkatkan lagi. Yang tentunya adalah proses untuk kita pengaplikasian ibadah kita secara spiritual dan secara sosial kita dengan kemudian mempersatukan kita. Tetapi yakin dan percayalah Bapak Ibu, persatuan tidak akan bisa kita lakukan saat tidak ada kesetaraan di antara kita. Maka Nabi Muhammad SAW dahulu ketika beliau datang membawa risalah wahyu, yang maka kafir-kafir Quraisy menolak beliau. Di antara penolakan itu adalah karena adanya kesetaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang para kafir Quraisy tidak menerima adanya kesetaraan antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saya lihat di PGMI ini yang merupakan ada wakil dekan dan seterusnya mempercontohkan dengan kita bahwa kita semua sebenarnya adalah sama, setara, yang kemudian kita bisa bersatu. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa bersatu, baik kemudian di dalam proses tujuan visi dan misi, apakah visi dan misi lembaga kita, prodi kita, saat tidak ada kemudian rasa kesetaraan di antara kita. Maka berpuasa ini adalah kemudian membentuk kembali jati diri kita, sebagaimana kemudian kita menjadi makhluk sosial yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya. Maka tentunya kita berharap juga dengan kemudian makhluk sosialnya kita pada bulan Ramadan ini membuat kita semakin tangible, semakin sense of crisis, semakin kemudian kita mempunyai rasa prihatin, rasa empati, rasa simpati. Tidak mungkin dengan luar, tapi dengan diri kita atau internal kita. Kalau itu sudah hilang dari internal kita, bagaimana dengan eksternal, dengan orang-orang yang di sekeliling kita? Maka saat itu hilang, tidak akan mampu kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan berpuasa tersebut. Karena bila kita lihat bagaimana kemudian di luar bulan Ramadan, yang kita banyak kemudian menghilangkan jati diri kita sebagai makhluk sosial, tidak lagi mengingat satu sama lain, atau mungkin, tapi kalau akhir-akhir tahun ini mungkin karena virus yang kena dengan kita dan seterusnya, sehingga kemudian membatasi komunikasi kita secara kemudian secara langsung, tetapi tidak menyurutkan kemudian ibadah sosial kita, yang tentunya kita semua berharap kita bisa saleh secara spiritual, tapi juga saleh secara sosial. Tidak hanya salehnya kita dengan Allah, maka kita tidak bisa kemudian mengatakan semua orang harus setiap malam ketika dia tidak sholat taraweh maka dia sudah tidak menghormati bulan Ramadan.
kita harus menghormati juga banyak orang yang pekerjaannya mungkin di malam hari, ada yang bekerja sebagai sapam, pengamanan dan seterusnya, yang kita bisa memberikan kepada mereka bahwa mereka juga menghormati bulan Ramadan, tapi mencari nafkah untuk keluarga mereka adalah juga sebuah kewajiban. Maka online-nya kita pada bulan Ramadan adalah kita upayakan secara spiritual dan secara kemudian juga adalah secara sosial. Kalau bahasa kitanya disebut dengan 2 ya. Yang pertama adalah ya Robbi, begitu Pak ya. Ya Robbi artinya kedekatan kita dengan Allah, sebagaimana kita banyak berdoa, Robbi habli minas sholihin, Rabbana hablana minaz wajina wa zurriyatina, dan doa-doa kita yang lain. Atau kemudian yang kedua adalah dengan ya lobby kan gitu, atau lobby-lobby gitu Pak. Jadi online kita tidak berhasil juga kalau tidak ada lobby-lobby gitu. Makanya ada ya lobby begitu. Kita harus pandai-pandai juga melobi-lobi kan. Termasuk juga untuk visitasi dan akreditasi. Kalau nggak pandai melobi-lobi juga kan tidak. Walaupun lengkap dia tidak pas, lobi-lobinya tidak selesai juga. Tapi lobi-lobi pada bulan Ramadan ini adalah lobi-lobi kita secara sosial, yang kemudian kita ingin nih dapat ridho dari Allah, sebagaimana visi daripada puasa itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, dengan kemudian acara yang singkat yang mulia ini, kita semua berharap menjelang kemudian berbuka ini doa-doa kita diijabah oleh Allah, sehingga kita mampu mengonlinekan ruhani kita, dan kita mampu menaikkan tangible Son of Christ dengan secara sosial kita, sesama kita, baik internal dan eksternal, di luar tetangga kita, bersosial dan berbangsa dan bernegara. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada fadil muttaqun. Allahumma fi'il aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.